Kita sudah keluarkan rekomendasi untuk penutupan atau penyegelan Hotel Gambara. Tapi kan sampai hari ini pemerintah kota tidak melaksanakan. Saya dekat dengan pemerintahan yang ini, tapi kemudian saya tidak bisa diam dengan apa yang hari ini terjadi. Karena banyak orang datang ke rumah. Saya bilang begitulah cara kalian dimuliakan. Pemerintah kota hari ini harus bersama-sama dengan DPRD 50 anggota dewan, tidak ada lagi warna. Kemudian ada pemerintah Kota Makassar dan warga Kota Makassar bersama wakil-wakilnya. Iya, Itu saling bahu membahu. betul. Jangan kemudian trotoar berubah warna juga. 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Terima kasih Anda yang selalu menantikan tentu saja sajian dari kami dengan pertemuan bersama dengan rekan-rekan kita dari DPRD Kota Makassar untuk program Parlemen Kita. Talk show untuk kali ini saya sudah kedatangan tamu dan kita akan mengangkat tema adalah penyelamatan aset pemerintah Kota Makassar. Sudah bersama saya ada wakil kita di DPRD Kota Makassar, ada saya panggil Adinda saja ya. Siap. Ya, Rahmat Taqwa Quraisy, Komisi A, Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, tadi perjalanan ke sini lancar ya? Lancar. Cukup lama juga menanti, tapi akhirnya datang juga dan oke, kita coba untuk bisa berbincang santai saja seputar aset-aset dari pemerintah Kota Makassar. Sebelumnya saya ingin menanyakan untuk juga pada saat reses dengan keluhan yang disampaikan oleh konstituen berkaitan dengan ini paling banyak pastinya adalah infrastruktur. Sampai sejauh ini kalau kemudian realisasinya itu gimana dengan apa-apa yang disampaikan oleh para konstituen? 2 tahun terakhir ini betul-betul masa transisi. Iya. Sekalipun Bapak Dhani Pomanto menjabat pada tahun kemarin, tetapi kemudian kesibukan beliau menghadapi pilkada. Kemudian begitu masuk wali kota baru, harus melihat siapa kepala dinas yang betul-betul bisa bersinergi dengan program-programnya. Sehingga betul-betul 2 tahun ini realisasi aspirasi kami itu minim sekali. Oke. Artinya juga meskipun demikian tetap akan coba nantinya tetap, untuk bisa direalisasi ya, betul. meskipun lambat mungkin. Kan warga bilang, ya apa disampaikan terus gini, tidak pernah. Tidak ada realisasi ya. Sabar. Oke. Yang jelas sudah masuk sebagai satu hal yang disampaikan oleh konstituen, itu akan coba nanti untuk direalisasikan satu persatu. Oke, kita akan berbicara Dinda seputar aset ya pemerintah Kota Makassar. Kalau kita berbicara aset ini tentu kita fokus pada bangunan, kemudian tanah ya yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar. Ini kan kondisinya saat sekarang ini bahwa upaya terus dilakukan untuk persertifikatan agar kemudian punya alas hak dan tidak terulang lagi seperti kemarin-kemarin ada yang kemudian ternyata ada yang menggugat dan akhirnya juga ini jatuh ke tangan penggugat keputusannya. Sampai sejauh ini seperti apa kemudian teman-teman DPRD dalam hal ini sebagai tentu pendamping begitu ya, pengawas dalam hal ini untuk hal-hal seperti ini. Nah, ini sebenarnya kejadian seperti kentut, ada baunya tapi tidak ada warnanya. Iya. Nah, pasum yang ada di Tello hari ini itu tercatat sebagai aset pemerintah kota. Iya. Tapi kemudian ada 2 orang yang bersengketa menjadi dasar penerbitan sertifikat dan pembangunan ruko. Gitu. Padahal orang tahu semua yang pertigaan itu yang sudah terbangun 10 berapa ruko itu. Nah, kemudian ada Jalan Faisal. Kan kemarin itu luas sekali. Iya, Hari ini sekarang kepala dinas dan atau pemerintah kota berani tidak untuk menindak gitu. Jangan sampai kita turun terus tidak ada realisasinya. Nah, kemudian banyak sekali aset pemerintah kota hari ini belum ada sertifikatnya. Jadi sertifikasi itu penting. Nah, kenapa? Kita sebatas mencatat. Jadi begitu ada gugatan, kita kalah lagi. BPR kita kalah. Kan kemarin kita digugat kalah. Tello kita kalah. Nah, ini sebenarnya kenapa tidak pemerintah kota bekerja sama dengan guru-guru besar di Unhas atau di UMI untuk bagaimana menyelamatkan aset kita seperti itu. Yang harus butuh sinergitas ya. Jadi tidak satu SKPD saja, tapi semuanya komprehensif di sini untuk kemudian
menangani ini. Kalau untuk kondisi saat ini seperti apa? Selain yang disampaikan tadi, dengan Nah, begitu banyaknya, sepertinya kalau data yang sepertinya sekitar ribuan iya 4 ya, ribuan lebih. ribuan yang sudah bersertifikat itu hanya sekitar ratusan. Betul. Nah, ini sisanya kan masih banyak yang harus kemudian coba untuk bisa ditangani agar benar-benar bisa menjadi aset. Nah, kan saya pernah menjabat jadi ketua komisi A. Iya, Kita menganggarkan anggaran pagar, juga anggaran ada-ada, mengada-ngada. iya, Padahal tidak. Aset ini kalau tidak dipagar, pasti siapa yang mau jaga? iya, Nah, kemudian biaya operasional teman-teman PP dari Ops kepolisian itu ketika mengeksekusi suatu lahan, itu juga dikatakan anggaran ini mengada-ada. iya, Nah, terus biaya yang diberikan oleh Dinas Pertanahan hari ini cuma berapa untuk sertifikasi? Nah, bagus lagi kalau ada 1 tahun berhasil. iya, Ini kan harus BPN juga memberikan prioritas kepada aset-aset Pemkot. Saya sempat bilang begini, sekali begini saja masih siapa dulu itu yang Pak Kadis. Jadi kan saya aset, saya juga duduki 10 tahun saya bilang nenekku ini. iya, Kira-kira begitu. Kenanya orang dapat tanah di Makassar, iya, duduki asetnya Pemkot, 10 tahun dia bilangnya nenekku itu sudah dapat makin tanah. Dan daripada orang lain begitu mending saya. iya, Saya itu bahasa yang bukan apa? Dia tidak semangat lagi. Tapi kemudian bagaimana sih sistem ini yang dijalankan? Nah, itu dia. Kita kemudian coba untuk melihat seperti apa, padahal tadi kan harusnya memang komprehensif ya dari Betul. semua lini dalam hal ini untuk mengamankan. Tapi kalau kemudian misalnya sudah kemudian ada anggaran untuk patok ataupun batas-batas begitu, tapi kemudian dikatakan bahwa ini fiktif ataupun juga ini mengada-ada, itu seperti apa? Nah, kemudian juga Pak, ini butuh kerjasama teman-teman kepolisian. Iya, Jangan sedikit ada laporan SKPD itu ditindaki. Jadi sedikit-sedikit SKPD diperiksa. iya, Jadi mereka takut, kepala dinas itu takut. Dia pasang patok, dia bilang nanti penyerobotan padahal aset Pemkot itu. Nah, ini harus memang wali kota sebagai ketua Forkopimda harus duduk bersama membahas hal-hal tersebut. Kalau misalkan kepala dinas mau jalan sendiri susah, iya, karena BPKAD yang catat aset, pertanahan yang laksanakan teknisnya. Jadi memang dua ketemu, komisinya satu di komisi A, satu di komisi B. Memang enggak ini, jadi orang kasih obat cacing, dia sakit kepala. Jadi enggak sembuh itu penyakit. Kira-kira seperti itu ananya. iya, Satu di A, satu di B. Maksudnya disatukan saja kalau mau BPKD oke BPKD aset. iya, Mau di pertanahan. Karena mata anggarannya itu beda. iya. Nah, ini kan sudah berlangsung Ya, lama ya Pak Dewan kalau kita katakan seperti itu bahwasanya ini sudah berlangsung lama dan artinya juga karena sudah lama tidak ada upaya untuk kemudian bisa menangani ini artinya memang tidak terlalu fokuskah pemerintah untuk menangani hal seperti ini? ya tanda kutip selalu ada telepon sakti. Hmm, Kalau kita turun, ini itu juga yang kadang kita bikin pusing juga. iya, Kita mau tegas, terus kemudian apa? Ini dulu perumahan iya, banyak belum serahkan pasumnya, Fasum ya. sehingga masyarakat yang tinggal di perumahan itu tidak bisa menikmati jalan yang karena dinas perumahan tidak bisa menganggarkan untuk perbaikan jalan karena dia belum diserahkan Iya, pasumnya. Seperti itu. Jadi jalanan perumahan itu ada di dinas perumahan bukan di PU. iya, Tapi kalau mereka sudah serahkan pasumnya ke Pemkot, jangan saya inisialnya saja GTC. Kan banyak itu MTD banyak perumahannya belum serahkan aset. iya, Kemudian dikasih izin lagi untuk membangun. Dikasih lagi izin, jangan dulu. Serahkan dulu pasumnya yang sudah selesai, baru dikasih izin. Kan inisialnya saya sebut tuh di MTD, bukan Gianonya nama. Oke, ini kalau melihat kondisi seperti ini kan sepertinya carut-marut ya. Ya, Tidak ada yang kemudian bisa diatur oleh memang satu regulasi yang sudah ada. Tapi di sisi lain kan regulasi ada. ada. Nah, teman-teman di Komisi A dalam hal ini kan pengawasan, berupaya untuk tentu mengawasi agar regulasi yang sudah ada, sudah dibuat, ini kemudian bisa dijalankan dengan baik. Eh, Apa yang kemudian menjadi penyebab? Selain tadi dikatakan ada surat sakti begitu ya, Telepon saksi. telepon sakti, apa yang menjadi penyebab sehingga ini kemudian tidak bisa diatasi? Minimnya anggaran yang diberikan oleh dinas pertanahan. Hmm, Coba kita lihat
boleh kita lihat penganggaran hari ini di dinas pertanian itu sedikit sekali, cuma berapa miliar, belasan miliar dibanding SKPD lain yang sampai puluhan atau ratusan miliar. Padahal ini sangat penting sekali. Ya. Karena kalau pasum kita terus diambil, contoh di utara, tidak ada lagi ruang terbuka hijau. Karena tidak ada pasum Pemkot yang bisa dijadikan ruang terbuka hijau di utara Kota Makassar. Iya, melihat juga kemarin yang baru saja adalah kantor Kecamatan Manggala kalau tidak salah ya. Itu juga akhirnya setelah ada yang mengakui menggugat, ternyata memang dimenangkan oleh penggugat ya. Jadi satu, belum lagi sekolah-sekolah, ini banyak sekolah-sekolah kita yang kemudian yang kayaknya. Iya, alas haknya masih belum ada sampai hari ini. Upaya yang coba untuk dilakukan, kan ini tidak boleh kita melihat bahwa yang memang sudah seperti itu dari dulu, anggaran juga tidak ada, sementara teman-teman di DPRD kan juga budgeting dalam hal ini bisa menganggarkan atau seperti apa ini? Saya beberapa hari yang lalu komunikasi dengan Kabag Hukum. Iya. Memang masalahnya dua SKPD ini minim anggaran. Bayangkan, saya kan mantan advokat cuti, pengacara cuti. Bayangkan seorang pengacara yang bekerja lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah kota cuma digaji per harinya tuh berapa? Tidak sampai 100.000. Kalau kita kerjasama dengan Pemkot untuk mengambil kasus-kasus dari pemerintah kota. Sedangkan fee dari pengacara tersebut kalau dia ambil swasta tidak ada di bawah 100 juta. Kan kira-kira itu mungkin penyebabnya jadi mereka kalah terus. Kita anggarkan dengan alasan ada aturan dari pusat, tidak bisa terlalu tinggi, betul. Tapi para advokat ini sekolah atau berpendidikan itu biayanya mahal. Kemudian dikasih gaji ini asal karena ada kerja saja. Jadi begitu. Jadi kalah. Oh iya, sudah nih. Tidak ada apa-apa dijanjikan sama pemerintah kota. Coba deh kalau kita menangkan ini pasum, saya kasih KIP. Kan mereka berjuang untuk Kota Makassar. Jadi wajar kalau kita kasih imbalan. Yang tidak wajar ini sembarang kita kasih imbalan yang orang tidak penting. Nah bisa kalau ini hampir semua di kecamatan ada perumahan. Minta itu banyak sekali kelurahan, kantor kelurahan yang belum ada kantor ininya, tetapnya masih sewa-sewa kontrak. Minta itu boleh bangun perumahan tapi bikinkan juga itu kantor lurah. Dia bilang nggak ada uang Pak, nggak ada uang. Untungnya itu perumahan bos banyak sekali, 3 kali lipat. Selalu orang di Makassar ini kunraring dibalas kunraring. Belum kita mengeluh duluan yang Tuhan bicara. Nah, teman-teman DPRD ini apa yang dilakukan ini, Dinda? Ini kan harus ada terobosan, harus ada paling tidak ketika Monef ya bersama dengan instansi terkait itu kan harus ditanyakan seperti apa program berikutnya. Nah itu kita waktu Ramadan kita sudah keluarkan rekomendasi untuk penutupan atau penyegelan Hotel Gambara. Tapi kan sampai hari ini pemerintah kota tidak melaksanakan. Kan yang namanya rekomendasi boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kan kita cuma merekom. Mereka tidak ada SLF selama ini. Surat layak fungsi. Kemudian beroperasi selama puluhan tahun, belasan tahun. Nah kalau ada apa-apanya orang, siapa yang mau tanggung? Keselamatan. Kira-kira begitu. Kita sedikit-sedikit pergi sidak dibilang uang lagi dicari. Pergi sidak bilang misalnya anggota dia doain Jo. Bukan itu, masalahnya aturan ini. Kita sudah serahkan, kita jalankan fungsi pengawasan. Kami turun bukan karena kenapa gambar aja. Tendensius kayaknya tidak, ada surat yang masuk. Jadi kita memfollow up surat dari adik-adik di lembaga. Kita turun ke sana, ternyata boleh kita periksa semua hotel. Banyak yang melanggar, tapi itu kan wewenang dari Komisi B. Komisi B. Tidak ada koordinasi bersama dengan Komisi B dalam hal misalnya SLF-nya tidak ada. Kalau SLF-nya dia di Komisi C. Komisi C. Jadi itu keterbatasan kita di komisi. Kita mau follow up. Nggak enak lagi sama teman-teman komisi kan. Komisi C itu di tata ruang. SLF-nya. Nah kemudian fungsi pajaknya dia dapat pajak di Komisi B. Jadi kita ini yang bekerja terus kemudian uangnya kan begitu, uangnya lari ke Komisi B. Kan kira-kira begitu. Kita yang bekerja larinya ke sana. Jadi memang harus perbaikan sistem kemudian tidak bisa sendiri orang bekerja ini. Artinya begini Dinda, taruhlah ini kejadian yang lalu ya. Artinya berharap bahwa pemerintah sekarang
ini kan pemerintahan baru, Ya. ya. Artinya berharap bahwa pemerintahan baru ini lebih tegas lagi, lebih koordinasi lagi dengan bersama juga dengan teman-teman DPR dalam hal ini untuk mengatasi masalah masalah aset-aset ini yang kemudian ditakutkan kalau kemudian nanti satu demi satu ini akan lepas. Ya, pertama itu 50 anggota dewan ini harus bagus komunikasi dengan wali kota dan wakil wali kota yang baru. Saya takut-takut telepon nanti tidak diangkat teleponku. Nah, saya tidak mengusung kemarin. Kan begitu. Akhirnya nanti saya telepon Iya, masih ada seperti itu. Anda tahu saya takut telepon, siapa tahu. Jadi kan seperti maksudnya saya takut membuktikan begitu. Betul. Jadi saya jangan saya telepon nanti tidak enak. Maksudnya kalau yang di atas tidak connect, bagaimana caranya kepala dinas connect dengan kami ini? Iya. Kan begitu. Apa salahnya? Kan kadang-kadang kami biasa nelpon itu di dekatnya masyarakat. Iya. Enak tuh itu kalau diangkat wali kota sama wakil wali kota biar sembarang jadi cerita. Oh siapa wali? Iya. Oke. Udah warga itu tahu ada kaki sudah wali kota ya. Ini kalau tidak angkat bisik-bisik nih warga. Dewan apa tidak diangkat sama wali kota? Kira-kira begitu. Artinya ini juga sebagai bentuk koreksi ya, bagaimana kemudian memang dalam hal ini secara komprehensif tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ya kalau menginginkan aset-aset kita ini kemudian memang terjaga dengan baik. Karena seperti tadi jumlahnya ribuan, tapi kemudian yang punya alas hak hanya ratusan. Sisanya itu kan masih banyak. Kalau kemudian tidak serius untuk penanganannya, nah ini yang kemudian repot nantinya kalau kemudian alasannya seperti itu. Oke, kita berpindah lagi juga dengan seperti tadi banyak kawasan, banyak perumahan yang memang PSU-nya ini masih belum kemudian diserahkan ya ke pemerintah kota sehingga fasos infrastruktur di situ tidak bisa ditangani. Apa yang coba kemudian teman-teman dari DPRD menyampaikan ke instansi terkait untuk kemudian bisa menyampaikan secara maksimal kepada para pengembang ini atau mungkin calon pengembang agar memang hal seperti ini harus dilihat bahwa segera setelah selesai tepat pada waktunya ini sudah diserahkan ke pemerintah kota. Saya heran dengan para pengembangnya. Sampai hari ini saya tidak tahu di mana untungnya kita tidak serahkan pasum. Iya. Nah kita juga mau bangun jalanan. Iya. Kita mau jual juga tidak bisa jalanan. Iya. Jadi mau apa tidak diserahkan, mau apa mau simpan, tidak ada bunganya juga ini barang. Otomatis nanti pasti akan lari ke pemerintah kota. Kan sudah ditentukan sekian persen untuk jalanan, sekian persen untuk taman. Nah kemudian kalau selesai habis terjual ini semua perumahan, apa kau tunggu lagi? Kenapa Anda serahkan? Nah itu yang jadi pertanyaan, kira-kira apa? Apakah karena edukasinya yang masih kurang? Ataukah apa kira-kira? Biasanya saya lihat ini salah satunya mereka sudah tidak penting Ji. Jadi kurang tegasnya dinas terkait dalam hal itu. Kan kalau misalkan bisa itu terbit izin, mestinya jangan terbitkan dulu izinnya lagi. Kalau dia mau mengurus perumahan baru, harus selesaikan dulu ini dari awal ya. Jadi itu bilang gampang Ji. Tidak usah diurus, gampang itu. Mending kita cari uang kan begitu. Masa mestinya harus diselesaikan dulu. Kenapa banyak hal-hal yang tidak terselesaikan di Kota Mas karena begitu. Gampang sekali Ji. Dianggap telepon Ji. Telepon Ji dianu Ji. Kan begitu. Makanya saya itu setahun ini berbicara. Ya memang begitu. Karena kita kondisi undang yang tuh, ada ya. kita undang ke jadi ya begitu nih. Karena saya tidak bisa sebatas berbicara kemudian tapi kita dipilih sama rakyat. Mending saya diam. Dibanding saya bicara sembarang pitikan akan naik. Jadi kan begitu, mending saya hilang begitu daripada saya muncul sembarang aku bilang. Karena kalau muncul Kak, yang betul-betul saya rasakan. Mau di apa kita bangun gedung-gedung mewah, kemudian kalau masyarakat hari ini masih kelaparan. Kami sudah tanyakan sama Pak Wali, Pak, hari ini 5.200 sekian orang itu, kemudian tambah 400 lagi dari Persda, yang kemudian hari ini menjadi pengangguran. Itu mau dikemanakan? Apakah nanti akan jadi begal? Atau akan jadi apa? Ini aturan betul, aturan dari pusat, tapi kemudian ada otonomi daerah. Kan kita membuat suatu regulasi yang waktu itu namanya Laskar Pelangi ya. Kemudian memberikan mereka lapangan pekerjaan dan kita apresiasi dengan insentif supaya mereka bisa makan dari hasil itu. Nah kemudian kalau misalkan kita langsung serahkan saja uang itu namanya
korupsi kan ada apa ini? Kau tiba-tiba kasih orang warga APBD. Nah ini kan ada sistem yang kita berikan. Oke, outsourcing betul. Tapi berikanlah waktu 1 tahun tapi jangan PHK mereka. Iya. Kan begitu. Saya hari ini berkoalisi dengan pemerintahan, tapi kemudian banyak warga yang datang ke saya. Kami juga di tengah kita mau membangun stadion yang mewah. Kemudian kita mengorbankan 5.200 tambah 400 orang. Iya. Yang hari ini mereka udah tahu keteteran mau kemana. Sekalipun orangnya dulu ini orangnya ini Iya. Tapi mereka mungkin 80% tidak kenal dengan atau tidak pernah bertemu langsung dengan Dani Pomanto. Iya. Mereka ini yang di PHK. Yang dirumahkan namanya, dirumahkan. Ya, mereka jangan menjadi korban politik hari ini. Kan begitu. Kalau mau evaluasi semua 12.000 Laskar Pelangi. Jangan kemudian yang SKJ sekian, kita ini. Semua rata. Itu baru keadilan. Iya. Nah ini kalau ada batas durasi waktunya 2023 ya. Kemudian persiapan pilkada tahun berapa? 2023. Iya. Kemudian bukan kayak orang-orang berpikir, oh ini karena balas dendam politik. Iya. Ya jangan salahkan pikirannya orang karena memang cara membacanya seperti itu. Kan seperti itu. Saya dekat dengan pemerintahan yang ini, tapi kemudian saya tidak bisa diam dengan apa yang hari ini terjadi. Karena banyak orang datang ke rumah. Saya bilang begitulah cara kalian dimuliakan. Jadi maksudnya selamat dengan gitu. Ya, artinya saya bisa mengatakan begini juga Dinda, bahwa persoalan aset ini kan Anda juga tidak akan tinggal diam ya, akan mencoba untuk bagaimana caranya agar memang aset-aset pemerintah kota ini kemudian betul-betul menjadi aset kita dengan pengurusan persertifikatan. Kita pernah RDP di sini dengan Pak Suntelo. Saya bilang selama saya di komisi kau tidak bakalan tidur tenang. Karena saya bakal kejar kau. Bisanya tuh kau menggugat di atas tanahnya pemerintah kota, kau tidak gugat ini Pemkot. Nah, kalau misalkan ada sertifikat sekarang 1G, gugat pemerintah kota atau ajukan ke pengadilan untuk penghapusan aset pemerintah kota Pak Suntelo. Hapus itu dari BPKD. Supaya kalian miliki seutuhnya. Nggak berani karena kalau dia menggugat terbuka ini pasti diambil sama pemerintah kota itu barang. Karena barangnya memang dulu betul tahun 70 tahun 80 belum bisa instansi ketika membeli tanah atas nama dinas pertanahan. Sehingga memang dikasih atas nama kepala dinas atau siapa yang berwenang pada hari itu. Tapi pakai uang pemerintah kota. Nah ini yang dijadikan dasar. Dia bilang anunya cucuku anunya ini. Nah itu yang banyak hal seperti itu. Itu salah satu kenyataan yang ada saat sekarang ini. Kita juga harus berpikir bahwa sekolah-sekolah kita, anak-anak kita kan butuh sekolah. Sementara seperti itu ada yang tiba-tiba kemudian mengaku bahwa tanah ini adalah milik orang tua misalnya atau milik nenek sehingga kemudian digugat dan berperkara lagi. Kalau sampai hari ini Dinda, aset-aset mana saja yang berperkara ini yang ada yang menggugat ini selain yang terakhir kemarin kantor kecamatan Manggala yang pada akhirnya juga kalah ya. Nah, saya enggak terlalu mengikuti lagi karena pasti kalah lagi. Sakit hati jadi kalau kita tahu. Nah itu ada kan aset di Manggala. Saya bilang sama ketua KONI kemarin, ketua komisi B, ambil cepat itu untuk KONI bikin sport center. Dia sudah ada di Indonesia, bikin lagi. Daripada diambil sama orang lagi. Kan itu sudah dari orang, kita rebut, warga jaga di sana. Nah ini kan warga menunggu pemerintah kota bagaimana tindakannya selanjutnya. Nah kalau lama di warga 10 tahun baru peralihan generasi ada yang mengaku lagi. Nah ada juga aset bayangkan di Jalan Petarani 3 peta, berapa itu harganya, dikasih sewa sama Indomaret. Tapi ini aset Pemprov, sampingnya ada aset Pemkot. Nah, itu tidak ditindaki. Sudah disegel, dibuka lagi 2 hari. Sudah disegel, dibuka lagi 2 hari. Jadi kayak lucu-lucu. Kuncinya adalah anggaran yang ini yang tidak sesuai sebenarnya. Mau memperjuangkan itu sebagai wakil kita karena juga memang untuk budgeting ini. Karena memang background saya hukum. Itu
berkaitan dengan bagian hukum dan pertanahan, memang saya dulu jadi pengacara kalau kasus tanah, jangan nih, cari lagi pengacara lain, 3 tahun, 4 tahun, biasa dicicil-cicil juga, belum selesai, dijanji lagi tanah 1 hektar, pas menang, dia bilang, anu Pak, minus gini Pak, ya dikasih juga yang dijanjikan, jadi mencari lagi pengacara lain. Oke, berkaitan dengan itu Dinda, ini kan marak juga nih dengan saat ini mafia tanah, ya. Jelas-jelas seseorang punya alas hak, ya, tapi kemudian tiba-tiba ada yang mengaku dan kemudian kalah begitu. Ini sampai sejauh mana kalau teman-teman di Komisi A pemerintahan, tentu masyarakat juga berhak untuk kemudian dilindungi kan, bagaimana mereka melindungi miliknya, tapi kemudian marak belakangan ini ada saja hal-hal yang menyebabkan miliknya itu berpindah. Apa yang coba dilakukan teman-teman DPRD? Kalau kemudian ada masyarakat yang datang mengeluhkan, datang menyampaikan kasus seperti ini? Saya coba simulasikan atau memberikan contoh. Iya. Itu main depan benteng, bisanya itu. Bisanya dikalah. Iya. Yang di depan benteng Rotterdam. Ini saya tidak usah sebut, bisanya itu kalah. Apalagi kita ini yang masyarakat biasa, yang kemudian ada orang besar mengaku bahwa dia punya lahan itu. Nah, itu saja, maksud saya hal yang tidak terlintas di pikiran ini. Bahwa kantor salah satu instansi ternyata dimenangkan sama satu orang person. Nah, bagaimana kalau ada masyarakat yang tidak punya uang untuk bayar pengacara ini bersengketa di pengadilan? Nah, itu yang harus kita lihat. Saya cuma simulasikan bahwa beginilah kondisi hari ini. Tersangka SP3, tersangka SP3. Ini harus kita sama-sama duduk bersama, kan ada Mika Rudi di DPR RI yang sangat lantang menyuarakan hal-hal yang ketidakadilan, kemudian bisa kita koordinasikan dengan apa yang terjadi di Kota Makassar hari ini. Aset kita, karena ada Kak Rudi yang di DPR RI untuk menyambung aspirasi dari Kota Makassar ke yang punya wewenang di Republik ini. Gitu. Tapi di sisi lain, Dinda, kita mengapresiasi juga Dinas Pertanahan ya. Betul. Karena di program acara kami, ini ada kabar SKPD juga sering menyampaikan bahwa sudah berupaya untuk kemudian persertifikatan ya. Anggaran, tahu, coba tanya. Betul. Minim sekali anggarannya. Betul, dan memang hanya belasan yang baru 13 dituntut untuk bekerja ekstra. Iya. Dan kemudian yang SKPD besar dilihat-lihat aja. Ini jadi pemikiran juga, bagaimana untuk kemudian nanti anggaran ini bisa kemudian dimaksimalkan juga? Ya tergantung programnya Pak Wali yang baru. Kalau dia programnya lebih kepada pembangunan, ya jangan harap kita penyelamatan aset, karena uang pasti akan lari ke Komisi C semua. Iya. Di Dinas PU, Dinas Perumahan, pasti akan lari ke sana anggaran tahun depan. Iya. Nah, kalau misalkan dia perbaikan SDM, berarti itu ke outsourcing atau ke penyuluhan atau perbaikan sekolah. Nah, hari ini saya titip sama Pak Wali kemarin. Saya minta SMP 7 buka satu kelas. Dan bisa dicek selama 2-3 tahun ini saya kasih masuk satu kelas, tidak ada satupun yang membayar sama saya. Harus disertifikasi dulu sekolah ini, kecamatan. Masa SD misalkan contoh, mereka keluarkan lulusan setiap tahun itu 800 orang. Daya tampung SMP cuma 400. 400-nya ini mau kemana? Kalau mereka tidak mampu untuk bayar swasta, mereka akan jadi pengangguran. Nah, ini aset kita. Ini betul-betul aset Unkot. Adik-adik kita yang mau bersekolah, kemudian kita matikan secara tidak langsung. Karena permasalahan daya tampung. Nah, ini harus ada inovasi, tidak bisa seperti ini. Setiap tahun mau masuk SMP 7 telepon Haji Rahmat. Setiap tahun telepon Haji Rahmat. Tidak, mestinya ini menjadi bahan evaluasi. Tahun depan jangan lagi telepon karena cukup nih. Sudah ada kuotanya, ya. Bisa tampung di situ. Nah, ini harus disertifikasi dulu berapa SD di kecamatan ini, berapa SMP, berapa SMA. Baru kita berpikir yang lain. Kalau ini pendidikan tidak bagus, mau jadi apa kita besar? Saya orang tidak tahu membaca. Nah, ada dulu RT/RW tidak tahu membaca apa. Baca kan. Nah, mungkin bikin KTP. Sebentar Bruce Lee nama dan Rahmat aku Bruce Lee tulis.
kasus sekolah dasar di mana di timur kemarin utara. Ada yang di timur juga kan? Timur, Sudiang ya? Sudiang ya sini. Iya. Nah itu seperti apa penyelesaiannya saat ini? Itu kan masih dalam proses kemarin bahwa penggugat mengaku bahwa milik neneknya ya, tapi kemudian dibangun sekolah di situ. Sampai sejauh mana untuk penanganan hari ini? Dia kayaknya sudah menang. Jadi dia menang lagi. Dia minta penganggaran untuk dianggarkan di komisi waktu itu saya jadi ketua komisi. Dia ngotot ikut terus, dia nelpon bahwa harus dianggarkan ganti rugi dinas pertanahan. Nah kemudian tidak bisa serta-merta seperti itu karena amar putusan dari pengadilan negeri itu dia menyatakan betul milik dari warga ini. Tapi kemudian tidak ada amar putusan memerintahkan pemerintah kota untuk mengeksekusi ganti rugi. Jadi tidak bisa. Harus digugat baru lagi. Jadi begitu. Kenapa kita tidak mau menganggarkan? Bukan karena kita tidak mau kembalikan haknya warga sesuai dengan apa yang dikatakan pengadilan bahwa betul kita yang punya. Tapi coba bacakan saya mana amar putusan yang memerintahkan pemerintah kota untuk mengganti rugi lahan milik kita. Tidak ada. Ini tuh namanya putusan ya mengambang begitu. Kasih menjawab yang penting selesai. Dia miliki tapi pemerintah kota tetap punya. Jadi lutur gitu. Iya, selalu saja pada akhirnya adalah ngambang ya. Maksudnya kita berkelahi. Tidak jelas seperti apa yang sebenarnya ya. Persoalan anggaran ini yang penting tadi ya, bahwa memang karena anggaran yang sedikit. Betul. Jadi tidak bisa maksimal untuk penanganan persertifikatannya. Padahal itu yang paling utama memang ya. Harus ada alasan. Kita 5,6 triliun satu tahun. Kemudian kecil sekali 13 miliar ke dinas pertanahan. Itu sisa makanan gitu dikasih. Kemudian dia harus dituntut untuk jaga tanah ini, jaga ini. Artinya kalau anggarannya sedikit, apa yang bisa dilakukan? Dibiarkan saja seperti itu, atau hanya patok-patok saja, atau bagaimana? Ya, tidak disertifikatkan. Padahal kan sudah ada duluannya KPK untuk membentuk panitia, ada dari DPR, ada dari pemerintah kota, dari kejaksaan. Kemudian ini tidak maksimal jalannya. Kenapa? Karena tidak ada bensinnya. Ya. Kan bayangkan ini, kita sebagai wakil rakyat, kemudian diberikan tugas lain lagi. Tugas lain untuk menyelamatkan aset masuk dalam panitia saya. Kemudian datang ke di situ 50.000 jadi kasih. Ini kita belak-belakan gitu. Kita ada tambahan kerja. Anggota dewan ini bos. Dikasih kerjaan 50.000 ji. Satu hari uang bensinnya. Gila bener kita ini. Baru keluar di warga turun apa Pak? Mau selamatkan siap Pak Dewan 100.000 uang rokok. Sama warga tuh siap Pak Dewan. Anak sekolah yang rintama beli baju. Jadi kayak kita bukan takut diminta tapi takut tidak cukup uang ini yang dibawa Pak dong. Iya. Kan kira-kira begitu. Sedangkan untuk menjadi seperti sekarang ini kita harus berpendidikan. Berpendidikan itu biayanya ekstra. Walaupun dikatakan hari ini pendidikan gratis, apa bilang? Tetap saja tidak gratis ya. Baju lebih mahal di sekolah daripada di ini. Di tempat di luar orang beli. Ya. Nah, warga selalu mengeluh begitu. Sudah berapa di sekolah? Sekian. Di luar berapa? 400 ji. Sudah dibelikan baju lah Pak Dewan. Tak kalah sepatunya juga anakku. Semasa yang paling dikakak itu. Iya, untuk itu makanya kita berharap bahwa baju seragam gratis ini semoga berjalan dengan lancar. Ya, program wali kota yang baru bisa berjalan nanti ya dengan lancar. Mudah-mudahan itu mengambil tukang jahit dari kecamatan programnya di sekitar sekolah tersebut. Oke, kita kembali ke perumahan ini untuk fasos PSU dari perumahan yang belum diserahkan. Kalau tadi dikatakan memang betul ketika sudah selesai perumahan itu tunggu apa lagi kan langsung penyerahan bisa dilakukan. Edukasi juga selalu disampaikan oleh tentu saja dinas perumahan dan kawasan permukiman ya. Tapi sekali lagi Pak Dewan kita mengapresiasi juga teman-teman dari Disperkim karena juga kalau dalam program Kabar SKPD itu selalu menginformasikan semakin banyak pengembang yang kemudian menyerahkan ya ke pemerintah kota. Bahkan satu perumahan misalnya pengembangnya sudah tidak jelas kemana, tapi kemudian warga perumahan ini yang
bersama-sama berinisiatif untuk kemudian menyampaikan ke Disperkim dan menyerahkan ya bagaimana untuk bisa penanganan dari fasum-fasos di di kawasan tersebut. 1 menit Pak Dewan, apa yang mau disampaikan ini? Menutup bagaimana talkshow kita berkaitan dengan penyelamatan aset Pemkot Makassar. Iya, saya tambahkan tadi dari perumahan. Sebenarnya nggak bisa kayak itu kita buatkan surat pengakuan bahwa begitu selesai penjualan secara otomatis mereka menyerahkan fasumnya ke pemerintah kota, sehingga ketika selesai nggak usah dicari karena ada suratnya. Sudah ada surat. Memang dia sudah menyerahkan dari awal. Kan mestinya itu harus dilaksanakan, nggak ada yang melanggar surat pernyataan seperti itu. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang ngambang. Kasihan warga yang tinggal di situ, kan begitu. Nah, kemudian hari ini pesannya 1 menit kan, setengah menit mau ini. Pemerintah kota hari ini harus bersama-sama dengan DPRD 50 anggota dewan, tidak ada lagi warna. Kemudian ada pemerintah Kota Makassar dan warga Kota Makassar bersama wakil-wakilnya. Itu saling bahu-membahu. Jangan kemudian trotoar berubah warna juga. Kira-kira begitu. Kalau kita mau sama-sama, bikinlah hal yang menyatakan bahwa kami juga bagian dari pemerintahan hari ini. Bukan kemudian kotak-kotak. Iya, karena sudah pilkada nanti lagi berkelahi. Capek tuh ini orang berkelahi terus. Baik, ini yang baru pertama kali saya dengarkan ini dari Anda sebagai wakil kita ya di DPD Kota Makassar. Sukses Pak RT Kui. Amin, amin. Iya, sudah menjadi wakil kita di DPD Kota Makassar. Semoga dimudahkan ya. Amin. Semua niat yang rencananya nanti akan Anda sampaikan ya. Terutama berkaitan dengan penyelamatan aset pemerintah Kota Makassar. Baik. Terima kasih Dinda sudah hadir untuk talkshow kita di kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar kita sudah menyaksikan talkshow hari ini. Saya Ida Fahri, sampai jumpa.